dipersembahkan oleh Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Mas Kodari, kita lihat bagaimana kemudian kubu 01 dan juga kubu 03 sama-sama kompak melaporkan berbagai macam dugaan pelanggaran ataupun kecurangan seperti itu. Menurut Anda kenapa sampai ada fenomena seperti itu? Saya kira dalam setiap kontestasi pasti ada laporan-laporan ya, dan biasanya dari semua kandidat, dari semua calon. Dan saya Tapi kira momentumnya bersamaan nih, Mas Kodari. iya, tapi dari kubu 02 juga kemarin kan ada keluhan-keluhan mengenai misalnya pengaruh dari PJ Bupati, lalu ada surat beredar mengenai arahan dari Kabinda dan seterusnya. Jadi saya kira ini nanti gantian aja. Ya namanya pertandingan sepak bola itu kan nggak linear. Ya tiap tim itu pasti ada tackle-tackle dan seterusnya. Dan saya kira sih sebetulnya... Anda merasa ini bagian dari strategi, Mas Kodari, atau seperti apa? Iya, mungkin bagian dari strategi. Bisa jadi bagian dari strategi. Yang penting kan itu kan sebetulnya dalam koridor ya. Yang penting tidak melanggar hukum. Dan sebetulnya begini, tadi saya nyambung dengan Bang Faisal ya. Bang Faisal ini mengatakan ini ada peran Pak Jokowi yang membuat pertarungan menjadi tidak adil dan seterusnya. Menurut saya sih sebetulnya kita ini bukan kali ini aja Pilpres. Tahun 2004 ada petahana namanya Ibu Megawati. Penantangnya namanya SBY. Ya mungkin situasinya keluhan-keluhan dari Pak SBY sama aja tapi itu menang gitu. Kemudian tahun 2009 Pak Jokowi petahana dan calonnya adalah dirinya sendiri begitu. Dan akhirnya Pak SBY menang. Tetapi tahun 2009 saya bisa katakan walaupun waktu itu disebut ada yang namanya kecurangan segala macam dan seterusnya, tetapi saya dari survei udah lihat kok jauh-jauh hari bahwa memang masyarakat itu arah dukungannya kepada Pak SBY waktu itu. Bahkan Partai Demokrat pun sebetulnya tren kenaikannya malah kalau saya udah lihat dari 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi menurut saya sih sebetulnya yang disebut kecurangan itu memang ya akhirnya harus dibuktikan ya dalam proses-proses yang sudah disediakan oleh undang-undang. Tahun 2014 Pak SBY punya besan maju sebagai calon wakil presiden namanya Hatta Rajasa. Soal kemudian Pak Hatta belum menang ya mungkin waktu itu karena popularitas Pak SBY-nya tidak begitu tinggi kan begitu. 2019 saya kira Pak Rambun dan teman-teman juga berada dengan Pak Jokowi kan, relawan Pak Jokowi kan Bapak kan, ya calonnya Pak Jokowi ya presidennya ya Pak Jokowi juga gitu loh. Kenapa sekarang jadi berbeda? Menurut saya sih biasa aja. Nadanya Bang Kodari kan sama dengan nadanya teman-teman 02. Bahwa ya kalau memang argumentasinya seperti itu kenapa? Apa salahnya? Nadanya sama bahwa kalau ada kecurangan silakan saja dilaporkan. Ya memang begitu prosedurnya. Terus mau bagaimana? Persoalannya terus mau bagaimana? Prosedurnya kan pertanyaannya adalah ketika kita melaporkan, kemudian prosesnya tidak memberikan keadilan, itu yang jadi persoalan bagi kita. Itu kan sebetulnya ketika kita nih ada nih 30 misalnya, ini 50. Kita ingin sebenarnya menguji Bawaslu ini. Kami khawatir sebetulnya karena misalnya merasa kalaupun dilaporkan juga tidak akan diproses, tidak akan ada. Saya bisa secara logik misalnya, contoh yang tadi misalnya yang kita dengarkan misalnya ya bahwa ada upaya kepala desa diintervensi kemudian menggunakan dana desa gitu ya. Kalau kami misalnya itu ditujukan ke 01, saya akan proses itu. Tapi kita kan tidak melihat apakah 02 mau proses itu. Begini Bang Pipin, jadi sebetulnya itu, kan ini yang menjadi di tingkat persoalan nasional belum pernah berkuasa ya. Saya selesaikan dulu. Jadi Bang Kodari saya khawatir bahwa karena saat ini 02 didukung oleh kekuasaan, maka semuanya itu seakan-akan sudah disetting sehingga siapapun yang melaporkan tidak diproses, itu yang kita khawatirkan. Makanya penting yang kita inginkan adalah bagaimana Pilpres ini punya legitimasi, saya tambahkan punya keabsahan, legalitasnya jelas, siapapun yang menang. Kalau tidak ada kecurangan, maka kita adalah hasil dan proses seleksi dari DPR. Jadi semua kecurangan ini tidak diproses, kalau nggak diproses salah dari anggota KPU yang Anda pilih dong. Oke, kita tanyakan tanggapan dari Mas Adi Praetno. Silakan. Ya sebenarnya bicara tentang kecurangan dalam pemilu itu tidak pernah dikenal dalam undang-undang. Yang ada itu disebut sebagai pelanggaran dalam pemilu. Banyak kok pelanggaran
Tapi kan kita punya problem yang cukup serius sebenarnya untuk mengungkap pelanggaran ataupun kecurangan. Karena aturannya cukup administratif dan cukup jelimet. Misalnya, kalau ada indikasi-indikasi kecurangan lewat dari 7 hari, itu tidak bisa diproses oleh Bawaslu. Itu fix dan sem. Dan yang kedua, harus ada yang melaporkan secara pasti siapa yang dilaporkan, bukti-buktinya harus disertakan. Nah, kan banyak orang yang sebenarnya melihat ada potensi-potensi kecurangan dan bahkan masuk kategori kecurangan, nggak mau melaporkan, Rara. Kenapa? Takut ada serangan balik karena itu dianggap satu fitnah, dianggap hoax, yang kedua dianggap sebagai karakter assassination. Kalau mau jujur sebenarnya, perusakan atribut-atribut kampanye itu masuk dalam pelanggaran pidana. Kemudian misalnya dalam Undang-Undang Pemilu juga disebutkan dilarang menghina seseorang. Kalau ada pasangan capres tertentu dianggap dihina, itu juga masuk delik dalam aduan pidana. Baik. Tapi problemnya ini bisa dilakukan atau tidak? Ini bisa dibuktikan atau tidak sebagai sebuah tindakan? Oke. Atau termasuk misalnya bagi-bagi sembako, itu kan masuk dalam politik uang. Baik. Tapi siapa yang berani mengungkap dan membuktikan bahwa itu bagian dari politik uang? Karena ketentuan politik uang itu adalah memberikan sesuatu, baik barang ataupun uang, untuk mempengaruhi pemilih. Oke. Kalau ngasih uang dan barang, ingin masuk surga, itu bukan politik uang. Oke, Itu baik. Kita ke Mbak itu Francine repot terlebih jadi dahulu kita. untuk menanyakan tanggapannya. Mbak Francine, silakan komentarnya. Oke, tadi terkait dengan bansos ya. Kalau terkait dengan bansos, tadi kan ya ini adalah program pemerintah. Dan kalau misalnya tadi ya, kembali lagi kita, kalau memang misalnya dirasakan ada dugaan pelanggaran ya silakan saja dilaporkan, dibuktikan. Kalau kebetulan memang itu dibaginya dekat spanduk atau APK paslon tertentu, bisa jadi mungkin itu angle pengambilan. Karena kan biasanya nih APK itu kan pasti banyak dari beberapa paslon ya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Oke. Janganlah ini dipolitisasi. Gitu. Jangan dijadikan sebagai isu-isu yang diduga untuk mendiskreditkan paslon-paslon tertentu, apalagi dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi ya. Kita harus lihat dong kapasitas beliau di situ sebagai apa, gitu kan? Kapasitas beliau di situ kan mewakili pemerintah membagikan bansos, Baik, tidak Mbak untuk Francine. mengkampanyekan paslon tertentu. Oke, Gitu. baik. Bang, oke. Statusnya Pak Jokowi itu adalah ayahnya Gibran. Ya. Beliau ada presiden, mendukung Prabowo dan Gibran. Kemudian di acara itu, saya bayangkan ya, kalau negara ini dikelola dengan baik, kalau ingin memastikan bahwa bansos itu disalurkan sesuai dengan benar, ya, maka harusnya SOP-nya jelas dong. Bansos itu harus netral, tidak boleh untuk politisasi. Maka tidak boleh ada pembagian di atributnya salah satu capres. Oke. Tapi di situ memang ada Prabowo Gibran. Baik. Nah, saya selalu ingat katakan 02 itu selalu mengatakan silahkan laporkan. Bang Kami Rambut. saat ini tidak melihat kira-kira laporan kami itu diproses atau tidak. Kalau- Nah, inilah ujian bagi Bawaslu dan para penegak hukum. Oke, Bang. prosesnya kita bisa lihat aja faktanya di lapangan, proses-proses yang dilakukan oleh Bawaslu, termasuk ketika Mas Gibran pun juga kan dipanggil oleh Bawaslu. Tidak ada satupun yang kami pastikan bahwa kami ini taat dan patuh pada proses Dan hukum. hasilnya Termasuk adalah- Mas Gibran pun juga menghadiri undangan Hasilnya? Bawaslu untuk diperiksa, dihadiri, Hasilnya adalah ya kan? Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, justru yang menjadi lucu adalah kalau Bawaslu di tingkat pusat sudah menyatakan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran pemilu, gitu. Kemudian ada Bawaslu di tingkat bawahnya, tiba-tiba memanggil, justru itu menjadi pertanyaan, Oke, gitu loh. baik. Bang Apa Rambut. ini dasarnya? Oke, Gitu. Mbak Apa Francine. Bang jangan-jangan Rambut, tanggapannya. kasusnya gini, Ya, kalau kita mau menurut- bicara hal yang sama, kita bisa aja bilang ini dipolitisasi Menurut nih. saya, Pasti ada Mbak, gantian, Mbak. Bawaslu. Oke, Mbak Francine, kita berikan kesempatan Bang Rambut untuk memberikan pendapatnya. Jadi kalau menurut saya pelaporan-pelaporan itu kita lakukan dan kita tahu bahwa itu sebenarnya salah satu proses ya, kita harus ikutin itu semua. Bahwa kita sendiri yang melaporkan kadang-kadang menghadapi kesulitan karena ada banyak gitu persyaratannya, apalagi juga jangka waktunya juga cukup pendek. Jadi kita juga nggak naif mengatakan bahwa kita rely semuanya pada itu. Tapi ini kan juga ada soal yang lebih penting. Yang lebih penting itu ini adalah soal etika. Tadi Mas Kodari bilang ini salah satu strategi kita ngelapor. Ngapain itu bagian dari strategi kita? Kita ngabis-ngabisin umur.
waktu kita habis. Kita nggak pernah merasa perlu untuk melakukan itu kalau tidak ada alasannya. Ya. Tapi juga jangan semuanya diredusir bahwa ini adalah sebuah soal prosedur tanpa kita melihat esensinya. Ya kan? Ya tadi sudah disampaikan. Presiden ini presiden memang, tapi dia anaknya jadi cawapres. Itu nggak bisa kita abaikan. Kenapa itu jadi soal, Bang Ramli? Jadi soal. Nah, jadi saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Nah, persoalannya juga yang kita khawatirkan. Ini terus terang kita mengkhawatirkan bahwa apa yang orang kan juga melihat. Orang juga merasa ada ketidakadilan di masyarakat. Ya bukan hanya kita loh. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi orang nggak percaya pada pemilu ini. Itu yang paling bahaya. Dan menurut kami, memang ini nggak bisa dilawan hanya dengan prosedur. Ini harus dilawan dengan sebuah gerakan, sebuah gerakan demokrasi. Baik. Ini memang 1 bulan jelang pencoblosan pilpres, politik semakin dinamis. Salah satunya juga adalah mengenai keluarnya Marwarar Sirait nih dari PDIP. Apakah PDIP merasa ini upaya penggebosan, dan juga ada gerakan ataupun manuver dari petisi 100 yang meminta adanya pemakzulan. Nah, kita akan bahas mengenai 2 hal ini, tapi kita ikuti headline news berikut ini terlebih dahulu. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.